Sekarang begini, dalam kamus bahasa, oke. Mana Allahnya? Oke, sekarang saya tanya. Mana Allahnya, Nora? Kalau tulisan wan mana ini, Allahnya? coba kakak baca wan. Allah apa Allah? Coba kakak Kau baca jangan, dulu ini. jangan bodoh kau. Jadi Iya, Islam kau jadi bodoh. Iya, sekarang Masa kakak nggak baca bisa ini. kau membaca Allah apa Allah? Sekarang kakak baca ini. Kakak Kalau baca Allah ini. itu hurufnya 5. Ya. Nah, Allah terus? itu hurufnya berapa? Hah? Kau jangan bego kamu. Otakmu Alif, lam, enggak lam, merasa ha. udah error otakmu. Allah sekarang- itu beda dengan tulisan Allah. Allah itu bahasa Indonesia. Kalau Allah itu nggak tahu itu tulisan dari bahasa mana. Allah. Hah? Kau sok-sok pintar kau. Iya, oke. Sekarang biar saya uji dulu. Saya uji dulu kepintaran. Dengan Allah di Indonesia ini. Woi. Kalau Allah di Indonesia ini tak ada. Nggak ada yang kenal Allah. Yang Dengar kenal dulu. itu Allah. Bu, yang suka makan B2. Allah. Bukan Allah. Oke. Allah tulisannya berapa huruf? Kutanya dulu kau. Kau ngerocos, kau tidak dapat belanjaan dari lakimu banyak ya? Dari tadi ngerocos saja. Ini ibu-ibu pemakan B2, gunggung ini munculnya jangan kayak gunggung dong. Gitu loh. Kata Allah, coba tunjukkan dalam bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani. Bible kamu terjemahan Yunani, bro. Turun kau kan? Peringatan pelanggaran, kena kau. Saya naikkan yang Kristen ya. Betul lah yang dibilang ibu itu loh. Kamu tunjukkan bahasa apanya, bahasa Yunaninya kata Allah. Sejak kapan kami ada kata O? Kami alif, bukan O. Al-Quran, huruf hijaiyah tidak ada O dengan E. Nggak ada. Alif. Alif, lam, ha. Bacanya Allah, bukan Allah. Kau siapa kau? Vito. Ya, Vito. Selamat pagi, agama apa? Vito, agama apa? Saya turunkan Anda ya. 1, 2. Vito. Weh. Sekarang saya tanya dulu. Nih, sekarang saya tanya sama kalian yang pintar-pintar Kristen ya. Saya pengen tahu ini siapa yang paling pintar ini Kristen ini, ya kan? Nih, coba tengok. Kata one, bahasa Inggris. Coba kalian baca. One ini apa artinya? One. Coba baca, one. One. Ini one ini artinya bahasa Indonesia artinya 1, bahasa Inggrisnya tulisannya one. Coba baca one. Baca one. Alah, saya pikir pintarnya kau bu, ternyata modal congor gunggungnya kau di sini bu. Saya naikkan yang Kristen, gak Islam. Lucu, naik, cocok Nora kok bodoh kali. Itu Allah. Sejak kapan kalian ada kata Allah? Selamat pagi, Nora. Selamat pagi. Ya, Nora ya. Tuhan Lebih lah. cantik Agatha. Ya silakan. Masih lebih cantik si Hesti memang, si Hesti. Ya udah, lebih cantik Hesti, mulai lebih cantik siapa yang mau gua pikirin. Yang pasti saya punya hidung, saya tidak makan B2, saya tidak makan gunggung yang membuat muka saya jadi petak-petak. Iya. Ya, Tadi sabar kan dulu. definisi- Yeskel. Sebentar. Ya, halo, Kak. Ya, agama apa? Kristen, Kak. Ya. Halo. Sabar ya, Dek. Mute dulu Yeskel.
Ini Yeskiel 1982. Suka kali kau baca Yeskiel 23 aja kau baca deh. Hea, silakan kau Herman. Iya, terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan. Ini sebuah penghargaan hormat kepada saya telah diberikan. Oke, jadi tadi definisi Kak Nora itu kan begitu, bahwa kafir itu yang tidak mempertuhankan Allah. Ya memang betul lah, saya kafir berarti. Ya, Ya udah kok kafir. tapi nggak ada Makanya- kata kafir di KBBI kan? Coba kau cari aja lah di KBBI. Nggak ada. Iya, memang Coba ya. kau kalau cari aja. Menurut kalian ya, kami kafir ya nggak masalah. Tuhan kami kan Yahweh, bukan Allah. Jadi nggak Oh, jadi masalah. Tuhannya Musa siapa namanya? Yahweh, bukan Allah. Ya di mana datanya? Ya. Baca. Ya tunjukkan di mana Jangan bahasa Nabi Musa Indonesia. menyembah Yahweh. Di mana? Tuhan huruf besar itu Yahweh. Lihat kamusnya Alkitab LA itu. Ada kamusnya kan? Allah di Di situ mana? adalah Elohim. Gitu loh Di mana Nora. di situ? Ya coba tunjukkan di mana datanya, woi. Itu datanya loh Nora. Ada di kamus Ya, di itu mana? kamus. Walaupun Enak Alkitab kali. LA agak. Kau yang datang naik, kau bawa kasih data sama saya, tapi kau Oke, nggak mau kutunjukkan buka data ya. yang dari kau. Ya. Besarkan kamu ya, besarkan kamu. Oke, silakan. Sebentar ya, Yeskiel ya, dia menunjukkan data konkret. Sabar ya. Ini. Mana? Open cam. Tertulis di mana? Nah, ini. Apa itu ditulis di situ? Mana tertulis di mana? Di Jehovah. mana tertulis? Kok nggak open cam? Itu apa itu? Open Itu cam lah bukan kau. ini. Ya kok open cam lah kau. Alkitab paling sati, nggak open game ini. Enggak lah, Mana? Mana, woi? Ini aja Nora. Kau kan Enggak, mana? Enggak. Tunjukkan datanya. Mana datanya? Mana? nah ini. Udah, mana? Tertulis di mana? Nah, Mana? ini Alkitab orang HKBP. Iya, tertulis di mana? 4 Musa, Paret Tani Jehovah. Itu judul perikopnya. Jehovah itu Yahweh. Ini bahasa Batak ya. Yang lainnya aku nggak punya yang lain. Oke, saya buka dari Nggak punya LAI-nya. aku yang Di surat lain. apa? Nggak Ya, mantap terjemahan emang- lain. Bukan, emang Yesus orang Batak. Gimana sih Noren? Nggak ngerti lah. Orang Iya, Batak sudah. dan Yesus. Oke, tertulis di mana? Di mana? Tertulis di mana itu? Bertebaran kebuka Alkitab berbahasa Batak Iya, itu yang kau HKBP punya. tunjukkan itu tertulis di mana, Bang? Di Keluaran 5 ayat 15. Keluaran itu apa ya? Keluaran. Apa Musa ya? Keluaran 5? Keluaran 5? Keluaran 3 ayat 15, ya kan? Oke. Kalau di bahasa Batak apa itu ya? Ada Musa, 2 Musa, Kejadian Keluaran, Kejadian, Bilangan, Keluaran. Ya, Nih, kalau di Bibel itu berarti 3 beginilah Musa. kau katakan, sebentar dulu, kita lihatlah. Ini datanya kan kita pelajari. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Allah beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Di mana tuh Yahweh? Ada di kamusnya loh Nora. Inilah Di mana inilah dosanya kamusnya? LI. Gara-gara kata Allah ini nih si Nora nih nggak bisa lagi kembali ke Kristen. Nah, bilang Ini lah dosa sama lain itu. nih. Tadi yang baru si Tinja itu. Dia bilang katanya Tuhannya Kristen itu Allah.
Ya kan, dia kan bacanya Allah, kau bacanya Allah, ya beda menurut dia, gitu loh. Sekarang Allah itu tulisannya dari apa? Huruf apa? Huruf hijaiyahnya? Bukannya alif. Alif Sejak lam kapan, lam Kak? ha. Sejak kapan kata alif itu jadi O? Ya kan kalian Kan tadi melafalkannya bilang, Allah. Kak, Harus makanya, Allah. Bang. Sekarang coba, makanya saya bilang, coba kau baca tulisan one. Itu kan bahasa Inggris, ini kan bahasa Indonesia Loh, kita. nah ini kan bahasa Arab. Lucu kamu. Udah dibaca kan itu. Makanya begini Bang, ada Oh. namanya ketika kita membaca original itu ada namanya bahasa Latin. Itulah Latin. Ternyata abang nggak paham juga. Masalahnya udah masuk di KBBI itu, Nora, Allah. Jadi ya dilafalkan di bahasa Indonesia lah. Nah, Allah. bilanglah sama KBBI, jangan mengambil nama sesembahan umat Muslim. Jangan mengambil. Tapi diambil pun itu tetap itu apa Arab itu kan enggak juga. Udah jadi bahasa Indonesia Loh. dia Allah. Nggak bisa gitu Bang, makanya abang tuh harus pintar, ya. Abang harus Loh, paham. kalau di Terlepas- Arabnya itu kan sebentar cuma dulu, alif sabar, lam lam sabar. itu. Sebentar, sabar dulu Bang. Saya makanya di sini kita diskusi itu biar kita itu memiliki ilmu Bang. Kalau abang tidak percaya dengan apa yang saya narasikan, silakan abang belajar, klik. Nah, bahasa Arab itu kosakatanya jutaan Bang. Bahasa Indonesia cuma ratusan ribu. Jadi bahasa Indonesia ini keteteran Bang untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran. Paham ya? Gitu loh Bang. Nah, kata one. Oke lah, Wan, memang kata one. itu agak pelik itu memang dia aslinya Arab. Ya memang. Aslinya Arab, nama sembahan memang agak pelik. Oke lah, tapi itu bukan sembahanku, mau Allah kek, mau Allah kek, sembahanku Yahweh. Ya kenapa nggak dirubah jadi wahyu Jadi aku aja kafir. Bang? Ya kok kafir lah Bang. Mana ketehe? Kan aku bukan penguasa di LAI. Udah kok ada ke ILT kan dirubah jadi Yahweh. Baca Orthodox Jewish Bible nggak ada apa di sana. Pakai Hasem juga orang Hasem. Tapi Hasem itu kan Yahweh. 4 huruf berbahasa Ibrani. Yodevave. Gitu Ya, Nora. udah. Jadi Tuhannya kita tidak sama. Ya kalau kau bilang aku kafir karena definisi tadi, ya nggak masalah. Nah Makanya sekarang tuh bala Tuhanmu Nora siapa? kembali kau udah lilu kau Nora. Sebentar. Tuhanmu siapa Bang? Yahweh, Jehovah, Yodevave Yesus? aslinya. Yesus? Yesus kan utusannya. Yesus itu Oh, bukan Mesias. Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, kalau pakai KBBI kita dia nggak Tuhan lah. Kalau pakai KBBI definisinya. Enggak, menurut keimanan kamu aja, jangan menurut KBBI. Loh, Emang menurut- kau beriman kepada KBBI? Aduh, Menurut keimananmu, Yesus Tuhan bukan. Gini Kak Nora, hanya sedikit memang yang bisa memahami No, apa yang no, disampaikan no. itu. Hanya sedikit. Begini, menurut keimananku, ya, Yes, ya, jika Yesus menggunakan Tuhan, Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan bukan. KBBI bahasa Indonesia Yesus yang baik dan Tuhan benar. bukan. Saya Yesus tanya. Yesus bukan Tuhan. Nah, Ya. Tapi kalau bahasa oten itu Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Sang Bapa Jadi Tuhan. saya tanya, Setidaknya oke. 3 Tuhannya di situ. Dok. jadi menurut jadi bahasa Tuhanmu oten. berapa? Jadi Tuhanmu berapa? Kalau menurut bahasa oten, bahasa Alkitab LAI, Tuhanku setidaknya 3. Setidaknya 3. Menurut bahasa Alkitab LAI. Ya. Ya tuh jodoh Nora. Ya. Iya, kau bilang nggak ngerti kau. Kau saksi Enggak. Jehovah kau ya, saksi Jehovah kau ya. Enggak, HKBP aku udah bilang tadi. HKBP Jehovah itu kan. sesat. Jangan kau ikuti. Sesat itu. Tapi HKBP kan Tritunggal itu. Ya Tritunggal, aku Tritunggal subordinat. Apa kenapa? Tritunggal subordinat. Itu sesuai dengan apanya si Rifa. Berarti Anda itu di Tritunggal subordinat katanya. Oke, mantap. Setuju. Ya. Ya, itu jadi, aku. jadi abang tidak mengimani Yesus Tuhan ya. Kalau menurut KBBI ya enggak, karena kan KBBI berkata Tuhan itu harus maha kuasa. Menurut nggak ngerti dia keimanan kan. abang, menurut keimanan abang. Iya, iya.
Kan lawan bicara aku sekarang kan Nora, Muslim. Ya. Pasti kita pakai KBBI dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia baik dan benar. Loh, Ya, iya dong, bahasa sekarang, Indonesia benar dong. sekarang betul. Tapi kan Bang, kamu naik ke sini kan, itu mewakili dari keimanan Kristen. Memang. Kristen ini. Ya, tunggu dulu Bang. Abang kan dari Tungtung nih, Tritunggal. Jadi Tungtung ini mengimani Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, sekarang saya tanya, keimanan dari Bang Herman, apakah Yesus juga Tuhan? Iya, keimanan saya berkata, jika definisi Tuhannya adalah Tuhan yang berasal dari surga, maka Yesus adalah Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau dibilang sang pencipta katanya, berarti bukan dia. Itu definisi Jadi- KBBI. Jadi Yesus adalah Tuhan, maksudnya Bapa yang menjadi manusia. Ya enggak, itu oneness. Saya itu oneness. Oneness nggak kayak gitu Bang. Loh, Oneness kok nggak nggak kayak beda gitu? oneness. Oneness itu Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Iya, iya, Yesus sama kan? itu, oke, gini Bang. Apakah Abang yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Yang mati dikasih kembali lagi. Kalau menurut bahasa Oten, Yesus itu Tuhan. Yang mati di kayu salib itu Tuhan. Tapi kalau menurut pakai kacamata KBBI, yang tergantung di salib itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, Lord Jesus. Nggak ngerti kan? Aduh. Bukan, Emang hanya bukan sedikit yang begini, Bang. mengerti. Gini loh, Nora. Sabar Ada dulu, dua. sebentar dulu, Bang. Ya, sebentar dulu. Begini, tadi kan Abang melarikan ke oneness. Kalau menurut oneness yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Tapi kalau menurut Tungtung yang mati itu adalah kedagingannya, manusianya, betul? Ya kan, Itulah. Tungtung? itu bahasa alien. Tungtung mainstream. Aku kan bukan mainstream tungtungnya. Subordinat. Oh, iya. Jadi itu kan bahasa alien, nggak ngerti kita itu kan apa maksudnya itu. Kedagingannya Jadi mati. Yesus bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Ya bukan lah. Di Bukan. Wahyu kita, Wahyu 1 ayat 1 baca no. Inilah wahyu yang diberikan kepada Yesus Kristus oleh Elohim. Ada yang memberi kepada Yesus wahyu itu. Tunggu dulu Bang. Sebentar. Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Yang Mesias diurapi. ya? Ya Sama dengan Mesias. Itu identik dengan pemimpin gitu lah. Oke. Pemimpin. Nah, sekarang yang menjadikan Yesus itu adalah Kristus itu siapa? Yang menjadikan Yesus adalah Kristus. Ya pasti sang Bapa lah. Mana mungkin manusia. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai ia Yesus, nggak ada Kristus. Nah, yang menjadikan Yesus itu adalah Kristus itu siapa? Ya, sang Bapa lah, kan udah dibilang. Inilah anak yang kasih dengar. Coba baca di Lukas 2 nomor 11 abangku. Waktu pembaptisan. Kan ada tuh. Bukan. Lukas 2 nomor 11 coba baca. pembaptisan. Kok pembaptisan? Pembaptisan tidak ada dibilang Kristus. Lukas 2 nomor 11 tidak ada Bapa mengatakan itu adalah Kristus. Coba Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Yes. Pakai bahasa Batak, baca. Ya nggak apa-apa. Bilangkanlah kalau udah hafalnya. Repot-repot tak bacanya, bukanya. Iya nggak apa-apa. Biar abang tahu juga. Bilangkanlah, nanti tahunya aku tuh kalau kau menambah-nambahin. Langsung instingku langsung bermain. Enggak. Baca dulu dong. Instingku langsung bermain macam. Ya, kalau udah baca Alkitab sering langsung intuisinya langsung sensitif itu. Tidak. Si Nora ini dikurangi ya. Oh. Bukan tambah kurangi, nggak ada. Baca dulu, baca. Biar nggak buang-buang waktunya, bilangkanlah. Enggak. Begini bang, biar kita sama. Nanti otomatis ketika saya menjabarkan, kalau abang tidak membaca, akan ada nanti juga jadi perselisihan begitu. Abang baca Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Iya. Kita baca. Aku nggak suka baca Alkitab yang lain itu. Banyak kali kata Allah di sana bertaburan. Lukas 2 ayat 11. Bahasa Batak ya. Kau kan orang Batak. Ya. 2:11. Ai naung
tubuh do di hamu sabor nginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhatai. Tuh denger tuh bahasa oten dia Tuhan, bahasa Oke. oten itu. Sebentar. Jangan bilang. Ayo bahasa kembalilah oten. sebelum terlambat. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Yesus yang benar. Oh, dan kepada Yesus yang lain. Bukan. Sekarang begini Bang. Itu dikatakan oleh malaikat. Kita tidak tahu siapa malaikatnya. Betul tidak? Di dalam Lukas 1:39. Siapa malaikatnya? Berarti gak usah dibahas Loh. lah. Alkitab ini berarti udah kau ragukan kan? Berarti apa mau dibahas? Dengar dulu. Di sana dikatakan di dalam Lukas 1 nomor 26, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Memberitahukan kepada Bunda Maria. Bunda Maria ini siapa? Ibunya Yesus yang akan melahirkan Yesus. Jadi yang berhak mengetahui kelahiran anaknya ini manusia Tuhan adalah ibunya sendiri. Itu maksud saya. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 11, gembala-gembala ini didatangi oleh malaikat. Betul kan? Malaikatnya ini katanya dikatakan cuman malaikat Tuhan. Kan? Mengasih tahu bahwa yang hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi yang mengatakan Tuhan itu, yang menjadikan Tuhan itu adalah Kristus, bukan Yesus, Bang. Nah, sekarang kita cari tahu. Bahasa apa lagi itu? Sebentar dulu. Kristus ini kita harus cari tahu. Kristus ini siapa? Betul kan? Coba kalau kita lihat di sini ya, Bang ya. Sebentar. Kita lihat ya. Oke. Nah, di sini dikatakan ya, Bang. Di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini pernyataan dari siapa? Dari si Paulus. Betul tidak? Amang Paulus. Amang Paulus. Ya pendeta kan dipanggil Amang. Dia di atas pendeta. Amang lah aku bilang. Kalau kau bilang si Paulus, kau kan bukan Kristen. Aku bilang Amang Paulus. Amang yang terhormat Paulus. Si Paulus juga mengatakan begini di dalam Galatia 1 nomor 1 dulu. Dari Paulus, seorang rasul, apostolos, bukan rasul dia ini, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terus sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang memakai Paulus ini untuk menyebarkan Injil kan dikatakan adalah katanya Yesus yang dia jumpai di perjalanan padang gurun. Yes. Betul tidak? Iya. Betul. Nah, sekarang nanti yang saya melarikan ke situ, penyebutan yang disebutkan oleh Paulus ini kebanyakan adalah Kristus. Memang Karena begini. Kristus lah Mesias, pemimpin. Oke, sebentar ya. Kita buka di dalam Yang jelas ya? bukan Allah, Yesus bukan Allah. Ya nggak apa-apa. Bukan Yahweh juga. Iya. Gitulah. Sabar. Coba lah Nora. Udah dia diam dulu. Gak usah lah tobat. Gak usah kau ajak saya. Saya tidak mau lagi menyembah manusia. Jangan kau sembah manusia. Tuhannya Israel kau sembah Yahweh, Jehovah. Nggak ada itu. nggak Nah, ada itu. 36.
Diam dulu, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, siapa yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus? Elohim. Nah, Bukan Allah, Elohim. Elohim. Ini pernyataan dari siapa? Ya pernyataan dari Paulus, pernyataan malaikat, semua kan sama kan, seiring kan. Oke, sejak kapan Harmonis. sejak kapan Paulus bertemu menerima firman dari Tuhannya Yesus? Ya, itu penglihatan secara supranatural itu kan udah bisa itu. Supranatural. Baru dia disuruh mendatangi murid Yesus Ananias. Sisi Ananias lah yang bukan matanya terbuka itu kan udah confirm itu bahwa Yesus yang dimaksud sana itu Yesus yang menjadi Mesias itu. Itu loh Nora. Lagian kan murid-murid Yesus kan masih hidup, dia bisa mengkonfirmasi. Aku ketemu Yesus lo gini dibilang sama aku, kenapa kau aniaya aku? Ya karena memang kan dia menganiaya murid-murid Yesus Terus? kan. Ya sama aja itu dengan menganiaya Yesus. Pernyataan Itu loh, Nora. dengar. Iya, oke. Coba lah, Nora. Itu satu. Kisah Para Rasul 2 tadi yang menjadikan Yesus itu adalah Kristus. Ada dan Tuhan Elohim. adalah Elohim. Paulus yang mengatakan. Malaikat Bukan, sudah di mengatakan dalam- itu nggak kau Nggak bilang. ada. Telah nggak lahir. ada. Telah lahir bagimu. Diam dulu. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nah, yang mau mengatakan Kristus itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan adalah siapa? Itu bukan dia hanya Paulus. terjadi, bukan dia yang memberitakan. Paulus. Loh, Itu kan kesimpulan dia. dengar. Si Paulus ini menerima firman dari siapa? Tanya dulu. Dari sang Bapa. Di mana si sang Paulus. Bapa? Dari Yesus, Iya. dari malaikat, mananya? Eh, Dari murid-murid Yesus. Berarti ini coba Murid artikan Yesus sama ring saya. satu itu Nora, ring satu Nora. Hei, coba. Sepele. Coba jelaskan sama saya yang ini. Dari Paulus, seorang Amang Paulus. Paulus. Ganti dulu, Amang Paulus bilang. Seorang Amang Paulus apostolos. bilang dulu. Dengarkan. Dia mengatakan begini. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Amin. Pertanyaan saya, Yesus manusia bukan? Kalau dia menerima firman dari Yesus. Ya casingnya aja itu manusia. Rohnya kan dari surga udah ada. Udah ada. Baca Yohanes 17. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 24. Coba bacakan. Coba lah kau Nora. Coba kau bacakan dulu. Saya mau dengar. Yohanes 17 sebelum dunia coba baca. ada. Engkau sudah mengasihi aku ya Bapa. Sebelum dunia ada loh. Mengasihi. Baru sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Sudah ada dia, rohnya udah ada di sana. Baca berikutnya. Waktu dia ngatakan kayak begitu, apa yang terjadi pada dia? Orang-orang Apa yang mengambil batu, mau melempar Ya dia. nggak masalah. Ya nggak masalah. Bisa rupanya dipaksanya orang harus percaya harus matikan kalau demokratis. Bukan, berarti itu cuman kodeng-kodeng aja. Kodeng-kodeng. Kan gini loh Nora, Yesus itu datang sebagai manusia. Artinya hak istimewanya sebagai anak Elohim Maha Tinggi itu ditanggalkan terus dulu. Dengar dulu, Paulus menerima Injil itu bukan Injil manusia. Lah yang Ya memberitakan Injil ilahi dari sorga maksudnya. Dari sorga itu. Yang menerima Injil itu siapa? Yang menerima Injil manusia. Siapa namanya? Ya kita manusia, murid-murid Yesus, kamu nolak, aku menerima. Yang memberitakan Injil siapa? Yang memberitakan Injil ya murid-murid Yesus. Allah. Pantas. Sumber Injilnya Siapa dulu? siapa? Sebentar dulu. Saling bantu. Sumber Injilnya Yesus. Oke, shalom. Sumber Injilnya Shalom. Yesus. Yohanes 17 nomor 8, coba kamu baca dulu deh. Ya Yohanes 17:8. Sumber Injilnya Yesus lah. Cuman jadi maksudnya dari mana Injil ini datang? Cepat.
Bukan Baca dari Yohanes Isa. 17. Buka aja bang, Yohanes buka 17 aja dong. bang, biar jelas bang. Buka saja datanya. Bukan aja terlalu capek aku. Bilangkan lah, bilangkan. Kalau Yohanes salah nanti 17, aku tahu itu salah atau 8. itu. Yohanes 17. Tidak, baca aja nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Dari sang Bapa itu ya. Apa yang ku Iya nggak masalah. Dari sang Bacalah Bapa dulu. diterimanya. Ya memang kalau dibilang Injil itu dari sang Bapa, iya betul juga. Ya betul udah. juga, itu nggak salah. Ya, nah Ya sekarang diberikan kepada siapa? Diberikan kepada anak tunggalnya, sang Mesias. Iya bang. Yesus. Nama Kristus. Namanya karena dia ada lagi, ada bapaknya namanya lagi. Tapi kan gini, kita nggak tahu menahu kita tentang Yahweh ini karena dia nggak nampak. Yang nampak kan Yesus. Jadi kita bilang sumber Injil dari Yesus itu pun nggak salah. Nggak salah itu juga Salah. pernyataan. bukan Yesus. Yesus menerima. Iyalah, tapi kan Yesus ini kan levelnya bukan, dia level ilahi kan. Dia dari surga loh. Nggak sama seperti kita yang lahir karena ada kerjasama yang baik antara emak dan papa. Tunggu dulu, dia dari surga yang melahirkan dia siapa? Rohnya loh, rohnya manusia itu esensinya Saya kan roh. tanya, iya dia dari surga yang melahirkan, yang melahirkan dari surga ini manusia atau bukan? Yang melahirkan dia ya manusia lah. Ya berarti nggak hebat lah. Nggak Orang hebat. kalau dari surga ya Ini turun aja gitu loh. Ini bukan masalah hebat, dia yang hebat. Identitasnya. Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ada, engkau telah mengasihi aku ya Bapa. Itu biasa. Sebelum dunia Kalau ada nggak cerita masalah. itu Bang Herman, maaf. Kalau cerita itu sama seperti Bang Herman selagi di dunia ini. Bang saling bantu ini agama apa bang? Islam Kak. Aduh, Aduh. langsung masuk bang. Itu makanya saya tidak mau naikkan Iya. bang, karena kesannya kayak gitu. Maaf ya bang ya. Iya. Yang Iya. Islam udah kan saya lama sudah aku bilang. ngobrol sama Nora ini. Terakhir aku Aduh, ngobrol Bang. langsung di kick. Sejak kapan Iya. aku nge-kick kau? Moderatorku yang nge-kick kau ya iyalah. Oh, moderator gitu. Berarti si Nora ini Moderator itu memang nggak baik suka. ya. Cuman salah Kenapa? Tuhan aja. Kenapa kau bilang? Si Nora ini berarti baik. Cuman salah Tuhan aja. Kembali lah, Nora, kembali. Sebelum Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali itu tanda-tanda akhir zaman. Pintar, taunya. Dia meneruskan syariat dari baginda Rasul Nabi Muhammad Enggak ada itu Nor, enggak ada itu. untuk Jangan mau ditipu. menyembah hanya kepada Allah. Sekarang saya tanya, Enggak ada Allah di Alkitab Ibrani. Yahweh. Makanya teliti baca Alkitabnya. Ada kamusnya itu Alkitab Ella itu. dia belakang. Mr. TB. Mr. Mr. TB. Salam Mr. TB. Lanjut Mr. TB. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, aku. Raja Wali. Halo Raja Wali. Raja Wali. Ih. Ya sikat. Ya, selamat pagi. Agama apa bang? Saya Kristen. Oh bang, itu noise loh bang. Limit dulu bang. Coba pakai berapa HP itu? 2 HP. Ya, silakan Opung. Apa? Lanjut. Opung masih ngopi. Pendengar. Silakan bang sikat. Oke. Ya, selamat pagi. Ya. Kafir masuk neraka ini kafir siapa? Kafir Islam atau kafir siapa sih? Kan Islam Orang juga bisa kafir. dikatakan karena gini Mbak, Islam juga bisa dikatakan kan kafir ketika buat satu masalah. Buat satu masalah. Iya, contohnya dia korupsi, berzina, mencuri itu kan kafir. Iya, itu kafir. Jadi kalau kau mengatakan kafir memang benar. Kafir, dengar Nora. Kafir masuk neraka betul karena Islam masuk neraka. Itu sesuai dengan firman-Mu. Maryam 7:1 semua Islam masuk neraka, harus masuk neraka. Sabar. Jadi kamu benar, Islam neraka benar.
Karena Bukan. memang- Di mana dikatakan orang yang berbuat dosa itu disebut kafir kalau bagi umat muslim. oh itu banyak ustaz dan ceramah kayak gitu aku dengar di itu ceramah. Satu saja, jangan Tapi bawa-bawa kalau dari luar lah. tapi Bang. kalau menurut saya ketika kamu buat jujur seperti ini benar, memang semua Islam masuk neraka. Oh, ya. Neraka Kamu tahu apa? semuanya. Kamu tahu apa arti kafir? Kafir itu menutupi Apa? kebenaran yang sebenarnya dari Yesus. Ya. Kamu menutupi kebenaran dari Yesus. Coba kamu tunjukkan Iya. kepada saya salah satu ayat Muhammad berbicara tentang menuju surga, nggak ada. Muhammad nggak pernah berbicara tentang surga, dia berbicara tentang kawin maling. 6 tahun nikahi babu, nikahi istri orang, itu kan itu. Udah mulai kesurupan. Iya, terus juga ada itu nabimu juga mengajarkan tentang apalagi dalam Al-Qur'an itu. Ini aku punya data loh. Kenapa lah kalian ini ya? Berkacalah kepada diri kalian sendiri. Kalau nggak ada Daud berpoligami ataupun Kamu yang berzina, harus berkaca Nura. ya Apalagi sekarang saya tanya, ya apalagi kamu bisa juga nggak kamu tenang dulu? Sekarang Sebentar, saya tanya, Kami juga silsilah pernah. Yesus itu bukankah nenek Sebentar. moyangnya dari Daud? Sebentar, kamu juga pernah berkata bahwa kamu jilat-jilat. Kamu jilat apa sih? Aku nonton video kamu loh. Moroko. Jilat Jilat-jilat. apa? Itu kamu Jilat udah apa? lupa ya. Kamu aku ini pelacur jilat-jilat. Itu aku pernah dengar video kamu. Jilat-jilat apa? Jilat es krim? Jilat itu kamu pernah jilat. Kenapa begitu? Loh, makanya kalau nonton video orang, bilang sama orang yang mengupload video saya, jangan suka dipotong-potong. Loh, nggak potong, Ya. itu memang kenyataan kok. Potong-potong. Loh, Kamu live yang saya muat ini. gimana sih? Live saya ini banyak di live kan di YouTube. Nonton dong sampai berapa jam saya live. Emang bini kau nggak suka jilat? Nggak suka jilat es krim? baru agama kamu kenapa sih agama kamu suka membunuh? Nura, kenapa kamu suka membunuh sih? Kenapa agama kamu suka membunuh? Pergi bunuh mereka, itu gimana ceritanya? Kamu tahu nggak sejarah tentang Kok salib? Salib. Tuhanmu bisa jadi pembunuh ya Tuhanmu? Aneh ya, aku heran. Kok bisa? Kau turun aja ke bawah, kau cuci dulu kolornya penditi kamu. Semalam dia ngumpul perpuluhan, hitung perpuluhannya. Kira-kira cukup nggak untuk membelikan bihi dengan simpiknya, istrinya, anaknya ya? Kau cuci dulu, muncung sampah kau itu, kau cuci dulu dengan kotoran B2, dengan gunggung kau cuci ya. Kalau istrimu tadi malam tidak bisa melicir, ya mungkin karena hujan atau mungkin tempiknya bau, jangan kau cari di sini. Ya. Jangan kau di sini curhat karena istrimu tadi malam tidak bisa melicir. Ya. Terus kalau kau tidak ada duit untuk bersindil, jangan kau curhat di sini. Ya. Jangan kau bercurhat di sini. Jangan kau curhat. Kalau soal yang namanya pembinihin, lebih bijit lagi Tuhan kamu, tahu kau? Mengambil istri orang, menumpas, membini anak-anak kecil. Aduh, ngeri kali tihin kamu. Jangan ya. Saya dari tadi sabar. Kalau kau mau naik diskusi, ayo. Tapi kalau kau hanya mau mengatakan begitu, Nora, kau suka menjilat. Iya, dulu saya suka. Dari kecil saya waktu dibelikan es krim sama mama saya menjilat. Bahkan waktu kecil coklat nempel di tangan saya saja saya jilat. Kenapa emangnya kalau saya menjilat? Suka-suka saya menjilat. Tuhan kami tuh loh menjanjikan pesundil masuk ke dalam kerajaan surga duluan. Ngapain pesundil dimasukkan? Gitu loh. Kok lain? Naik kok kepanasan Tuhan kamu ini. Saya lihat VT kamu. Aduh. Ya Nael. Pagi. Ya pagi. Silakan. Agama apa bang? Kristen. Ya Opung masih mau standby Opung. Kenapa lanjut aja lanjut? Kenapa?
Opung. Opung sehat kan? Jangan ngopi terus Opung, lambung kena. Minum susu. Ya, silakan. Nael. Ya, kafir dan musyrik itu maksudnya siapa, Mbak Nora? Kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Bang Nael. Musyrik? Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Jadi kalau orang Islam yang menyekutukan Allah, musyrik nggak? Disebut musyrik. Islam yang menyekutukan Allah juga kafir nggak? Tidak. Kafir itu orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ya? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Beriman kepada Allah dan Allah. Rasulnya. Mbak Nora, Allah itu siapa Mbak Nora? Siapa itu? Allah menurut KBBI adalah nama sesembahan umat muslim. Kapan? Siapa yang buat namanya? Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Toha ayat 14. Ada siapa Pernah lihat buat nggak? namanya? Tujuan untuk diperkenalkan agar makhluknya tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, Bang. Siapa yang lihat? Kalau tidak, nabi-nabi tidak ada yang bisa melihat. Bahkan Yesus sendiri tidak bisa melihat Tuhan. Gak ada yang pernah Dia dengar mengatakan, juga, ya? Ada yang pernah dengar? ya betul. Yang hanya mendengarkan Tuhan itu adalah Nabi dan Rasul. Karena Allah hanya berfirman menurunkan wahyunya kepada Nabi dan Mbak Rasulnya. Nora, kalau dia berfirman pakai suara atau pakai apa ya? Dia berfirman memakai suara, Bang. Kalau yang pakai suara itu siapa ya? Makhluk nggak? Tidak, Bang. Oh, jadi Mbak Nora pakai suara ini makhluk nggak? Sekarang saya tanya sama Abang. Yesus menerima firman bagaimana caranya? Dia itu sang firman. Saya bertanya, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya karena dia sang firman. Jadi dia sendiri adalah firman. Dia sendiri firman itu. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Opung noise Opung, saya izin mute ya Opung ya. Oke. Ya, sekarang saya tanya Bang Nael, ya kan? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia firman atau Theos? Kenapa yang menjadi apa? Yang menjadi manusia firman apa Theos? Yang menjadi manusia firman atau Theos? Firman. Firman dengan Theos itu sama tidak? Ya dia sang firman. Saya bertanya, firman dengan Theos itu sama tidak? Firman dengan Theos itu berbeda, tapi dia tapi dia satu dengan dirinya. Firman itu apa? Contoh, Nora bersuara. Saya bertanya, Iya. firman itu apa? Nggak usah pakai contoh dulu Bang Nael. Kita tanya Ya, firman itu apa? Firman itu perkataan Tuhan. Oke, apakah perkataan itu adalah Tuhan itu? Iya. Oke, Abang pegang ya jawaban Abang ya. Ya. Setiap perkataan yang Tuhan ucapkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul ya? Abang bisa kunci setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita kunci Bang? Iya. Betul ya Bang? Ya, firman itu adalah Tuhan, itu adalah firmannya. Oke. Sekarang saya buka di sini. Abang tadi mengatakan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Saya terima Bang. Kita kunci. Oke, saya akan baca ini. Aduh, kok aku mulai goyang ya? Gak usah, gak apa-apa Bang. Goyang sama istri Abang aja. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pertanyaan saya, apakah terang itu Tuhan? Ya, Yesus adalah terang. Saya tanya, jadilah terang maka terang itu jadi. Apakah terang itu adalah Tuhan? Iya, memang awal bumi ini terang karena memang bumi Oke. nggak berkelapan. Makanya Yesus adalah Terus? terang. Makanya gini. Oke, Nora, diam Yesus dulu. Nora, kan Sebentar, aku saya belum jelasin. selesai.
Sebelum saya. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah cakrawala. Pertanyaan saya, petang, cakrawala, apakah itu Tuhan? Ya betul, dia menunjukkan bahwa dia penguasa waktu. Bukan, saya tanya. Ya saya Berarti jawab. cakrawala itu adalah Tuhan. Dia penguasa, betul di situ. Cakrawala itu apa, Bang? Loh, dia pemilik semesta semua. Makanya Nora, kalau kamu tuh sudah Sabar baik, dulu, Bang. Nora. Ini lagi, Bang. Cuman sayang Bang, Nora, tenang dulu. sengklek kau dikit. Lanjutkan Dengar Nora. dulu. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji segala jenis pohon-pohonan buah-buahan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan berfirman, jadilah tanah. Apakah tanah itu Tuhan? Dia penguasa. Tanah itu Dia Tuhan. pemilik. Jadi berapa Tuhanmu di muka bumi ini? Semua ini adalah Tuhan. Nah, itu pemikiranmu Nora. Itu Nora. Jadi enggak. Ternyata Tuhannya Bang Nael itu adalah semesta alam ini. Tepuk tangan. Bilang Nora, jangan Loh. framing. Perkataan Anda tadi. Penguasa. Dengar Saya dulu. kan bilang, Nora. Dengar dulu. Penguasa Perkataan Anda tadi seluruh bahwa segala dunia ini, sesuatu seluruh alam semesta. segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu juga. Jadilah petang, jadilah cakrawala, jadilah terang, jadilah tanah, jadilah binatang. Apakah binatang itu adalah Tuhan juga? Dia nyusun sendiri kata-katanya supaya dia ketawa. Aduh, loh, saya bacakan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu melalui firman-Nya. Dia udah mulai gila. Musa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Sejak kapan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu juga? Sekarang begini, Nael. Pertanyaan gini Nora, dari tadi kan Nael, sekarang boleh kau dong, udah mulai Loh, kejang. saya tidak pertanyaan. Dari tadi kau yang bertanya deh. Nora, kau yang Saya belum bertanya. Nora. Saya belum bertanya. Saya belum bertanya. Turunlah kau. Saya tidak Kejang-kejang dia. Saya tidak kejang. Ya. Cuma saya tidak mau di sini adu gontotan. Saya tidak suka. Itu menunjukkan bahwa saya itu botol juga. Masa hewan mau diladenin sih, Nor? Itu katanya. Masa hewan mau diladenin? Kau yang mengatakan tadi. Jadi apakah yang keluar dari mulutmu itu adalah kau juga? Kau bersuara di sana. Saya mendengarkan. Apakah berarti kau ada di telinga saya? Kan lucu kalau kayak gitu. Iya kan? Kenapa ribut dah? Itu cucumu yang ribut, Opung. Dari tadi dibilangnya saya kejang. Waalaikumsalam. Ya ada yang mau disampaikan, Bang? Saya nyanyikan yang Kristen aja, Bang. Nah, saya buat pertanyaan. Sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan Maria Aduh, Bang, dan Tuhan? aduh, Bang. Saya maaf sekali, beribu-ribu maaf. Saya minta maaf kepada saudara-saudara Muslim. Saya dari tadi mengatakan yang naik Kristen. Saya tidak mau. Aduh, kenapa lah pula? Biarlah naik narasumber. Enggak, saya nggak mau. Biar ada kawanmu. Enggak, saya tidak mau. Saya buka room ini. Ini Saya Opung, udahlah Opung. Jangan atur-atur komal saya, Opung. Ya. ini kalau Kan tinggi udah kali lain. musim. Bukan, kan udah lain temanya. Saya mau bertanya sebelum saya konsepnya bukan itu. Tema saya sudah ini, kenapa lagi dibuat tema baru gitu loh. Saya nggak suka yang kayak gitu. Yang Islam tolonglah, nggak usah dulu naik. Ya, Laskar Kristus. Kafir musyrik masuk neraka, maksudnya yang di luar Islam ya, kayak Kristen gitu ya.
Yang menduakan Tuhan itu juga akan masuk neraka kekal. Ya berarti maksudnya Kristen juga ya, atau Hindu, Buddha gitu. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oh gitu. Iya bang. Terus kok berani ngomong neraka? Emang yang udah ke surga di Islam siapa? Apa? Berani ngomong neraka, memang yang udah ada bukti ke surga siapa di Islam? Muhammad aja masih di kuburan. Loh, saya kan tidak bilang di surga bang sekarang ini. Enggak, kok berani ngomong neraka, berarti kan tahu surga. Siapa yang pernah ke surga itu Apa aja. sih? Kafir musyrik itu akan ditempatkan di neraka bang. Iya, kalau nggak ada bukti itu sama aja dengan dogma. Oh siapa bilang bang? Ya siapa? Muhammad sudah ke surga kan, memang itu aja dulu. Loh, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Iya, dan maksudnya. Rasulnya itu akan masuk neraka jahanam. Di sana akan kekal. Ya itu dogma kalau nggak ada bukti. Contoh gini, kalau di Oke, Kristen kan bukan banyak bang, bukti sebentar sejarah bang. kalau Yesus itu Anda masuk naik ke surga. Anda naik ke room saya, kita diskusi bang. Kalau hanya Iya, adu itu. congor, saya juga tidak mau. Makanya Anda diam dulu. Mm-mm. Gak usah di sini mengunyah bang, maaf bang. Kita di sini pakai adab. Lagi nyari ya kayak. Ya saya harus pakai data lah bang. Nanti saya minta datanya di mana Yesus sudah di surga bang. Ngeliatnya di Alkitab lah mbak, pasti ada. Loh, abang kan nggak baca original bang. Injil kan mbak, yang originalnya mana sih mbak? Kok berani bilang palsu Injil kami? Nih, Mau dikitin? udahlah bang. Abang itu aja dah dulu. Saya jijik kali orang yang makan ngunyah-ngunyah ngomong. Emang Kristen ini nggak ada adab atau bagaimana ya? Islam yang nggak ada itu kayak kamu, malahan ngurusin agama orang untuk cari makan. Saya tidak makan, tidak perlu bang. Berapa? Emangnya yang ngasih koin sama saya Kristen apa Islam sih bang? Itu si Edis itu? Bagaimana tuh bang congor muncung kayak B2-nya tuh? Cari makan dia bang. Kenapa kamu bahas- Kontrakan dia kenapa di kamu bahas Belanda Kristen sana itu? tidak bisa diurus. Diam aja lah dulu. Kenapa kamu kayak Kenapa ya kejang-kejang ya? Kalau udah mualaf ya udah aja, jangan. Emang Yesus agama Kristen? Yesus itu kami pengikutnya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Loh, Iya, toh. sekarang saya tanya, Yesus agama Kristen? Agama Kristen itu artinya untuk pengikutnya. Emang Yesus orang Yunani bang? Murah, pantas kok mualaf murah. Kenapa kalau dengan mualaf saya bang? Daripada saya menyembah manusia, ternyata adalah yang disalibkan itu adalah iblis, nggak mau lah saya bang. Saya nggak mau bang. Kalian tidak percaya. Nggak mau saya bang. Tuhan punya kuasa untuk jadi apa aja Diam Bang. dulu. Jadi Surat kalau bisa, At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan Mending jadi manusia, orang-orang jadi batu. munafik, laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Nah, tunjukkan sama Ya, saya itu di mana dogma, Yesus Mbak, ada di namanya, surga. Mbak. Bukti nyata manusia. Kalau di Kristen kan udah nyata, dalam sejarah pun banyak sudah tercatat Yesus itu naik ke surga disaksikan ribuan orang. Selama 40 hari dia berkelana di Oke, dunia. saya setelah tanya dibangkitkan. sekarang. Jarak antara surga dengan bumi ini berapa jauhnya, Bang? Nggak penting itu Mbak, yang penting bukti. Oh, Kau orang yang ngomong apa? Berarti ada sebutnya. Ketahuan Maaf, kok terpaksa maaf. sih. Buktinya kok. saya mau bertanya, jarak antara bumi dan surga itu berapa jauh, Bang, sehingga ribuan mata melihat Yesus ada di surga? Kan Yesus sendiri dia naik ke surga. Dia akan- Saya Cara bertanya, yang sama. simak pertanyaan saya, Bang. Jarak bukti aja, antara Bang. bumi dan surga, Kita bahas agamamu. jarak Kamu berani antara ngomong-ngomong bumi rasa, dan berani ngomong surga, jarak antara bumi dan surga. Bukan, saya bahas agamamu. Jawab, jawab. Jarak antara Kita makan bumi neraka. dan surga. Yang ngerti rumah kamu kok. Saya yang dapat rumahmu kok. Saya yang pertama Jawab. kok.
Jawab jarak antara bumi dan surga. Jarak Sayang antara bertamu bumi rumahmu, dan Bang. surga itu ada berapa kilometer, Bang? Sehingga ribuan mata memandang Yesus terangkat ke surga. Berapa? Jangan sedikit bulan kok Nora bukti, sebutkan satu bukti. Cepat. Bukan dogma, bukti itu Cepat ngerti nggak? jawab. Apa sih orang aku yang bertamu ke rumahmu kok Nora? Iya, jawablah. Enggak, Kenapa tadi kan saya belum- sudah katakan. Datanya, orang kafir Iya. kekal di neraka. Nah, kau mengatakan bahwa Yesus sudah ada di sorga. Dan ribuan mata memandang menyaksikan. Iya. Yesus sudah naik ke surga. Nah, itu kan Berarti tahu buktinya. ini Itu kamu tahu buktinya. jarak antara bumi dan surga berapa jauh, Abang? Sehingga ribuan mata memandangnya. Emang penting jaraknya ya? Kan yang Ya penting iyalah, kan Bang. dia kesana Kau melihat sudah. matahari aja nggak bisa kau, Bang. Enggak, emang penting jarak. Melihat matahari aja. Kau melihat matahari aja nggak bisa kau, Bang. Kanan keluar WC harus pakai Melihat kanan. matahari aja kau nggak bisa, Bang. Ya Kau kan dia jawab, Bang. naik, ngerti naik enggak? Tapi katanya, Naik, kalau sudah melewati tapi langit, katanya kita nggak sudah, kemana. tapi katanya kelihatan duduk di sebelah kanan Bapak. Bapak itu adalah roh. Pertanyaannya Nah, juga, inilah. apakah roh bisa Sebelah dilihat? kanan itu, orang-orang sebelah kanan itu perumpamaan Saya itu tentang bertanya, Raja Daud. Artinya itu saya kekuasaan. bertanya. Sebelah kanan itu. Saya tidak tanya ke kanannya, saya tanya bukan ke kanannya. Saya tidak tanya kanannya, yang saya tanya, Bapak itu kan adalah roh. Dari mana mereka tahu Yesus itu duduk di samping Bapak, di samping roh? Emang roh bisa kata duduk kelihatan? di samping Bapak, sebelah kanan itu perumpamaan. Saya dalam bahasa Raja Daud. Itulah kalau nggak punya Taurat, ya kayak gitulah sebenarnya. Berarti, Nggak punya Taurat. berarti yang Kayak duduk gitu, di kalau sebelah nggak punya kanan Taurat. itu, yang ada di surga itu adalah perumpamaan. Sebelah kanan itu artinya kekuasaan orang. Sebelah Perumpamaan. kanan itu bahasa perumpamaan di Taurat. Iya. Raja Daud itu Tap-tap duduk layar sebelah dulu kanan dong, itu. tap-tap Artinya dia layar. mendapat kekuasaan. Pantas kok malak murah. Aduh, Sesuai dek, tema. dek. Emang kapan Dek, masuk ke dek. neraka? Emang siapa yang pernah ke surga? Kau tahu itu nggak ada di surga? Bukan kok. Malu lah kok, dek ya. Dia sudah bongkar orang. Dah lah. Jilat giginya si Edi, dek. Jilat giginya ya. Ya. Kalau perlu kau cium-cium itu. Kau bikin gitu ya, dek ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Bang. Ada yang mau disampaikan? Ya, macet tadi itu laskar iblis itu berapa meter jaraknya itu mereka melihat Iya. Yesus itu. Tidak ada sudah ada Apa-apa, bisa Bang, ada apa-apa. di jawabannya. Tinggal mencet. Iya. Tidak ada sudah jawaban notin longor ini. Iya. Oke, Bang ya, saya izin turunkan ya, Bangku ya. 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 Assalamualaikum. Tropo keito zavautu. Kurios di situ bukan teos. Kata Tuhan kan teos, bukan kurios. Di sini kai elegen autoi oti kurios di situ. Kurios ya, kurios. Bukan teos. Dia tuh manja, disuruh buka jadi nggak mau dia. Katanya dia bisa apa kita tunjukkan data nggak bisa baca dia. Bible dia sendiri aja dia nggak bisa baca. Mereka meluangkan iblis, Matius ya. Iblis kau ya. Kau gila iblis, kau yang meluangkan iblis. Meluangkan iblis orang tuh. Ya kan? Tipu. Tukang tipu ya. Tukang tipu ya, Matius ya. Untuk Kristen dulu ya, banyak menipu ya. Ya kan? Banyak menipu lah. Semuanya kalau tidak nipu, maka tidak berlaku kematian Yesus. Memang kalian harus menipu, memang harus mencuri.
Memang itu. Memang kalian harus berzina. Itu dia. Di dalam perintah 10 hukum Taurat, jangan ada ilah lain, jangan ada patung menyerupai, kuduskan hari Sabat. Semuanya dihalangin. Galatia 5:4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi, hukum Taurat itu tidak kalian jalankan. Kalau kalian jujur, maka kalian menjalankan hukum Taurat. Sia-sialah kematian Yesus. Kayak ini bujang inam nih. Bujang inam ini. Sia-sia. Yang berna- Paulus yang ke semua itu. Paulus yang bikin kacau semua. Betul. Penjahat dah itu. Ajar nih. Ini penghujat Matius. Ajar nih. Perampok. So, kurang ajar. Hah? Kamu bodoh, dia kasih bodoh sama Paulus semua. Ajar. Untung Ini saya penghujat suka nih. luar dari Kristen, saya tidak mau. Gila dulu ya, untuk Kristen yang Kamu gila itu ya. bodoh. Sekolah tinggi-tinggi, ada Mantap. sekolah, tapi tidak bisa bedakan Tuhan dan utusan. Mantap. Paulus kasih isi kamu botol. Paulus kasih tertipu kamu ego. Jadi orang Kristen itu dapat Tuhan itu iblis. Mantap. Dengar. Matius sebentar, Matius Ada kita yang sapa Paulus tamu dulu. bilang itu. Oke, Bang Matius kita sapa tamu dulu. Penghujat ini. Video feel. Oke, lu mau bernarasi, lu mau ditanya apa lu yang nanya, lu lawan debat lu Bang Matius, oke? Dan lu juga kalau misalkan lu mau berdebat, coba debat dengan secara sopan. Lah kami bakal sopan kalau lu sopan dan bawa data, jangan cuma congor semata, oke? Lebih bagus aku ditanya aja lah. Kalau nanya nanti aku belum tentu Matius ini belum bisa jawab. Sini aku yang nanya ya boleh. Aku yang nanya mau kok? Aku yang nanya. Hah? Oh, kok? iya siap Blend. Senang dengan senang hati aku menjawab kau Blend. Oke, slogo. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Nah, di antara kedua ayat ini, antara firman telah menjadi manusia dan firman telah menjadi Allah, pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? Di balik sempak Yesus, apa hubungannya dengan sempak Yesus? Pertanyaan kau. Kau jawablah, firman telah menjadi manusia. Aku tanya kemanusiaannya sekarang. Kok balik ke Jadi sempak ditutupnya Yesus apa itu? kau? Yang ditutupinya apa itu sekarang? Apa yang ditutupinya itu? Satu-satunya lelaki di dunia ini yang tenaganya setara dengan 30 pria itu Muhammad. Raja kau menghujat kau. Aku bertanya kau. Alah. Udah turunkan. Menghujat kau. Gak mampu kau kan? Gak mampu. Itulah kau resiko menuhankan manusia, bos. Aku bertanya tentang kemanusiaannya, Longor. Aku bertanya itu bukan menghujat. Gila kau ya. Ini dalam sarapan pagi juga ada. Itulah resiko menuhankan manusia. Ini Abang Da, mohon maaf Abang Da Blend, mohon maaf. Di sarapan pagi coba buka ya karangan yang sarapan pagi ya orang Kristen sendiri. Di situ juga jelas-jelas disebutkan dalam Alkitab itu menyebutkan Yesus itu 3 kali berzina. Sama di sumur, sama Maryam Magdalena pas umurnya itu 3 tahun. Kau bayangkan Martin Luther apa itu? Martin Luther yang mengatakan bahwasanya Yesus berzina 3 kali. Hei, kalian mengatakan itu di surga kalian dengan domba. Wahyu 19:7. Mati kalian main sama domba, pesta kawin anak domba. Menghujat pula kau. Itulah kau. Aku bertanya, kau jawab saja. Kenapa kau malu menjawabnya? Kenapa kau malu? Aku bertanya kok lucu kau nih. Kalau kau jawab diskusi berlanjut. Karena apa? Dasarnya ada dasarnya. Firman telah menjadi manusia. Aku bertanya tentang kemanusiaannya. Salah aku bertanya tentang kemanusiaannya. Aneh kau ya. Kau jawab aja. Kenapa malu kau menjawabnya? Itulah bos. Resiko menuhankan manusia bos. Siaplah kau ditanya tentang kemanusiaannya. Lucu kau. Kok menghujat pula. Kalau aku menyimpulkan baru aku menghujat. Karena aku nggak tahu makanya aku bertanya. Itu pertanyaan mematikan bos. Pertanyaan mematikan itu. Bang Blender, Bang host semuanya, Bang Asran. Ini turun dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan Tuhan pedofil, anjay. Belum lagi sama keledai. Beuh, ngeri. Maria Magdalena umur 3 tahun disodok, cuk. Ih, ngeri, cuk. Orang bertanya kok marah kau, kok panasan kau.
Kau menghujat dari nama kau aja udah menghujat Longor. Makanya kugas kau. Karena nama kau kayak gitu makanya kugas kau dulu. Kalau enggak kugasnya kau Longor. Oke, mohon maaf Abang Blender. Kita sapa tamu dulu. Kopi Logika, selamat siang. Kopi Logika. Islam. Assalamualaikum. Kopi. Islam teman saya. Oh, oke. Bapak Wahidin Mogili, selamat siang. Halo, Bapak Wahidin. Bapak Wahidin, monitor. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Ya. Dari mana? Monitor. Iya, dari mana, Bapak? Dari mana, Bapak? Dari Nepal saya, Kabupaten Parigimotong, Sulawesi Tengah. Di Parigimotong, saya Sulawesi Tengah. Ada yang mau disampaikan, Bapak? Iya. Ada yang ingin disampaikan, Bapak? Bapak Wahidin? Halo, Bapak monitor. Oke. Tensi aja kalian pagi-pagi masuk tensi aja kalian. Aduh. Gak usah menghujat kalian. Kadang-kadang menghujat dari namanya udah menghujat. Nanti kalian itu memang ya kalau menghujat bisa dihujat balik nggak terima. Nah itulah nggak ada otak kalian itu. Bisanya menghujat dihujat balik dibalas nggak terima. Ajaran kasih tampar pipi kiri ke pipi kanan itu ajaran Kristen. Kenapa nggak kalian jalankan Longor? Ajaran nggak usah kalian balas. Kasih bunuh itu Bang. Coba lihat ada data sejarah. 225 juta jiwa ya dalam sejarah dicatat. Iya, itu buatan siapa itu? Orang-orang Kristen. Kau lihat pula orang Islam cuma 0,6,5% tok orang Islam. Dari apa yang kalian buat? Cuman 1.4,41 tok. Juta ya, 1,41 juta tok orang Islam. Orang Islam yang kalian gagaungkan kaum pembunuh gini gitu. Nyatanya kalian oten yang rasis, kalian oten yang pembunuh. Kocak emang. Ya. Bilang pedofil. Bayangkan sepedofil apa Tuhan kalian. Anak 3 tahun loh, anak 3 tahun, Cuk, anak 3 tahun. Diroda paksa. Orang bilang begini. Orang bilang ini Israel ini orang sayang. Orang tidak tahu di Israel orang diludah akang. Orang Israel jaga ludah. Jaga diludah. Orang Israel itu benci ke orang Kristen. Baru kamu bilang begitu. Benar. Kamu diludah akang di sana. Kau kok panas kau? Pedofil, kau kok menghujat kau monyet? Hah? Sama menghujat monyet. Di dalam ada dalilnya kau bilang menghujat monyet. Ada dalilnya monyet. Mana dalilnya? Mana dalil monyet? Monyet. Mana bodat? Kasih tahu kau. Heyang, bujang inam. Kali gaya kau. Dalil. Panas kehidupan. Iya, menghujat kau. Heyang kau tahu. Bujang inam. Tidak sadar dan orang pebel orang ini. Orang ini, orang pebel ini orang bikin akan sebagai apa? PGD Garaja cuma pendeta membaca Bibel, pulang di rumah mau taruh di kila-kila, mau gepe-gepe, tidak membaca. Bagaimana otakmu pintar? Mau cerdas pikiran? Bujang inam, cuy sama kau tuh. Ayak bujang hinang kamu ini, ke sana. Ada congor. Matius teman lincai. Bujang inam bilang Matius. Congor orang ini. Sepak congor. Baca cerita tidak mengerti orang itu. Mau siapa dulu? Halo Ambon. Sepak. Halo Ambon. Buka mute-nya Ambon. Ambon. Halo Ambon. Ambon, Ambonnya di mana Bang? Aduh, saya bingung juga Bang. Saya dapat nama doang Ambon ini Bang.
Saya jauh dari Maluku bang, saya dari Maluku Utara. Oh, saya dari Banten, Bang. Oh, dari Ambon. Napoleon. Bukannya kau di tengah laut, Napoleon? Napoleon itu pahlawan Islam dari Perancis. Ah, di tengah laut kah? Itu kalau Napoleon menggambarin laut itu cuma film, tapi yang asli Napoleon itu ulama Perancis, dia adalah Islam, gogoh mempertahankan Islam di Perancis. Iya. Bang Ambon ini Islam Kristen. Dia Islam. Oh Islam, oh iya. Oh, nggak ada assalamualaikum, tadinya mau assalamualaikum Pak. Enggak, izin bang, Afwan sebelumnya. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi Ana sih sedikit agak nyolek Bang Glenn tadinya. Dia udah lupa sama Ana. Macam mana pula Bang Glenn? Ganti nama Bang. ganti nama ini. Aku tadinya mau agak sedikit ngeprank lah, biar agak sedikit cair gitu sama Bang Glenn ini. Baru mau kutanya, kau Glenn, tahu nggak kau aku siapa? Tadinya mau kutanya begitu sama abang. Siapa? Nama aku Bang? Yang mana Bang sebelum ini Bang? Iya. Oh, aku biasa sama Macan Sulawesi. Oh, iya. Udah jarang. Oh, berarti akun kita sudah berteman tuh Bang, di akun satunya akun Sulawesi udah berteman lagi. Aduh. Nanti ngobrolnya. Kalau aku temennya. Siapa kamu baru sebentar, Bang IWG, selamat pagi, selamat Kristen. IWG ini pula lagi nih, halo IWG ini lagi longor nih, aduh nggak ada yang beres. Lanjut. Kau IWG, bukan takut. Ini penghujat ini penghujat. Karena tahu IWG ini, saya tahu. Dia nggak bertanya ke IWG. Dia nggak bisa diskusi nggak. Bertanya ke IWG cepat. Bertanya cepat. Ya gini ya. Muhammad kan menjelaskan apa. Jangan menyimpulkan kau ya. Bertanya. Oh, sudah kenal, aku udah kenal. Bang Injil ini, Bang Injil, aku kenal dia. Iya. Bertanya, jangan menyimpulkan kau. Perselisihan. Apa? Ya kenapa Muhammad menjelaskan apa yang diperselisihkan. Quran surah An-Nahl 64. Kenapa umatnya memperselisihkan? Siapa yang berselisih? Iya, Muhammad kan menjelaskan apa yang diperselisih. Siapa yang berselisih siapa? Ya, itu di situ siapa tuh di dalam Quran? Siapa yang berselisih di situ sekarang? Siapa yang berselisih? Yahudi dengan kekristenan. Ya udah, memang iya Yahudi sama Kristen berselisih lah. Islam. Memang iya. Tidak terima Yahudi sama Kristen. Dengar kau, Yahudi sama Kristen berselisih. Apa lagi? Yahudi Kristen diludahi di sana. Iya. Ya kan? Ya udah selesai. Apa lagi? Kenapa Bang Blender ikut meludahi? Kan Muhammad siapa yang meludahi? Muhammad enggak meludahi. Siapa? Dengar kau ya. Kalau meludahin kayak kau ini, maling. Ya memang karena kau maling, kau makin meludahi. Kenapa? Dia ini pintar bertanya, tapi dia tidak mau ditanya. Dia tidak mau ditanya. Dia ini pintar bertanya, tidak mau ditanya. Ini dia punya apa satunya nama Injil ini, dia punya nama apa? Dia punya nama kita Abang Injil, dan ada nama akun. Dia bahasa Al-Quran aja nih. Dia rajin bertanya, tapi dia yang satu lagi the true Islam nama dia. Iya, Islam sejati, true Islam. Banyak kali gaya kau. Apa lagi mau tanya? Kau Islam sejati, bapak kau Islam sejati tak? Apa lagi mau tanya? Itu benar jalannya. Tanya lagi kau, nggak usah menyimpulkan kau, nggak usah menyimpulkan. Tanya lagi, apa lagi yang lain? 10 pertanyaan gue kasih kau, 10 pertanyaan. Pertanyaan kedua, silakan. Aku jawab. Pertanyaan kedua. Aduh simpan dulu. Oke, yang kedua ya. Posisi kebenarannya di mana? Islam itu ajarannya benar. Posisi kebenarannya di mana? Benar. Islam agama benar. Titik. Udah. Lanjut pertanyaan 3. Islam agama benar. Titik. Selesai pertanyaannya. Ajaran Nabi atau ajaran Rasul, kebenaran apa Islam. Lagi Nabi? Apa beda Nabi sama Rasul? Karena Nabi itu bukan. Sekarang kau tanya, enggak. Apa beda Nabi sama Rasul? Kalau Rasul sudah pasti Nabi, itu ajaran yang geblek. Apa bedanya? Aku tanya.
Rasul itu dengan kabar gembira. Kalau Udah aku jelaskan kemarin samamu. Nabi itu mengharamkan babi. Kau menyimpulkan yang belum paham. Kau menyimpulkan sebuah pertanyaan yang kau tidak paham definisinya. Posisi kebenarannya di mana? Longor nggak kau tuh? Posisi kebenarannya di mana? Bang Blen, aku bisa kasih tahu dia nggak sedikit? Lanjut. Bisa. Lanjut. IWG, Tuhanmu Yesus kan ya? Tuhanku itu Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan. Nggak bisa. Dia kita bertanya. Dia jawabnya Islam ke Quran. Silongor nih. Oh, kita bertanya sama dia gitu. jawabnya ke Quran. Udah. Iya. Ini beban. Begitu. Ini apa Susah kalau begitu. Abang-abang dah siapkan ludah kudusnya masing-masing. Bener jalannya. Iya. Oke, siap. Satu. Kebetulan lagi habis makan jengkol. 2, 3. Gitu caranya. Enggak Bang. Begini Bang, saya nggak habis pikir kenapa sih ya dia tidak mau mengakui jati dirinya sebagai Kristen gitu loh. Kalau emang dia Kristen ya ngaku aja Kristen gitu loh, nggak usah berkedok gitu. Enggak, untuk apa sih? Aduh, Masya Allah. Kalau aku buka komal, penghujat ku naikkan semua. Nggak pernah ku turunkan, sampai turun sendiri dia. Penghujat, ku naikkan semua penghujat, naik lain. Sampai turun sendiri nggak pernah ku turunkan tuh. Sendiri dia. Jadi dia tadi itu dia paling rajin bertanya, tapi ditanya dia tidak bisa jawab dan dia tidak mau ditanya. Itu yang jengkelnya. Boleh asalan bertanya Bang Blen? Ya. Yang Martin Luther itu siapa ya? Yang membawa Protestan ya? Iya, dia orang Jerman itu dari Jerman. Siapa namanya? Martin Luther itu kan pembawa Kristen, dia membawa Kristen kan, Protestan. Ada nih, apa namanya? Naik lagi. 1, 2, 3. Baru 2 pertanyaan. Martin Luther terus, juga. Asran, lanjut gimana tadi Martin Luther? Ada nih yang memperlihatkan kepedofilan itu ya. Apa namanya? Itu mereka tuh, itu loh apa? Tuhan mereka, tahu ya? Maksudnya? Bentar. Weimer menyetir suatu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang suci telah berzina sebelum meninggal. Oi, Tuhan kok berzina? Gimana sih? Lucu. Bang Asran, saya lanjut sedikit ya. Boleh? Halo Asran, tapi ini bukan data, tidak punya data. Ini saya dapat dari pastor. Dari pastor sudah mualaf dan yang bongkar semua itu. Jadi begini kata pastor ya. Jadi makanya Martin Luther dia berontak dan dia menciptakan Protestan itu karena suatu kejadian. Jadi Martin Luther dari jalan barat dan berontak. Apa yang dia protes? Jadi Martin Luther itu yang dia protes adalah ternyata di Katolik itu setiap ada pernikahan itu mempelai wanita itu harus dimakan dulu oleh pastornya itu. Sebab kalau pastornya tidak makan dulu katanya tidak berkah, tidak sah daripada pernikahannya itu. Jadi dia harus mendapat keberkahan dari Tuhan Yesus lewat pastor itu. Dia harus tidur dulu dengan pastor itu demi punya kewajiban. Sehingga itulah penyebab utamanya sehingga Martin Luther dia memprotes dan dia memberontak dan tidak setuju dengan peraturan seperti itu. Itu pasti ini pastor yang bilang. Hanya ini kalau kita narasi orang Kristen tidak bisa tetap kalah karena dia punya data ini. Seperti itu. Iya, karena ini merupakan suatu pernyataan dari seorang pastor sendiri kan? Ya, seorang pastor sendiri. Ya, ini pernyataan bukan teks tertulis seperti itu ya. Yang sudah mualaf. Iya, makanya saya tidak bernarasikan karena tidak punya data. Tetapi tidak akan menang, tetap kalah.
Kan orang minta data nanti. Itu punya temannya itu. Ini pastor sendiri yang bilang. Dan ini saya yakin karena dia kan pastor. Dia pernah lakukan itu. Udah berani bilang. Nanti ditanyain bahaya. Tanya. IWG, kau nanti kau komalaku aja kau naik. Banyak kali gaya kau. Komalku kau naik kau. Kau sama aku. Banyak kali gaya kau. Nggak bener pintar kau. Violet. Jadi kan sama Oten ini kayak kemarin dia nanya, Blender, coba kau jelaskan Yasin 41. Oke. Yasin 41 nanti kau jumpa jalan perjuangan, udah habis itu ada gang-gang harapan, masuk ke gang harapan. Nanti nggak jauh dari situ ada rumah sebelah kiri warna hijau nomor 41, itulah namanya rumah Wak Yasin nomor 41. itu di Yasin 41 kan itu. Udah, itu aja jawabnya. Dan nanti ditanya, coba kau jelaskan Abu Hadid nomor 3. Ya, Abu Hadid anak nomor 5 bukan anak nomor 3. Makanya main cerita gitu aja. Ngapain kita ini kalau orang kayak itu mujur di Blender di mana? Makanya aku bilang orang ini rata-rata 3 pertanyaan 2 pertanyaan turun sendiri, nggak perlu lama sampai 2 pertanyaan. Sekarang Blender coba di mana tertulis siapa nama istri Adam? Inul Daratista, aku jawab. Inul Daratista. Ya kau kan nanya, coba suami Inul Daratista siapa? Adam kan? Ya udah, apalagi? orang marah itu Bang Blender orang marah itu. Iya, sebetulnya kita bisa menjawab sih siapa nama istrinya Nabi Adam. Karena gini dia. Ini kebiasaan orang Kristen ya, Bang. Karena kebiasaan orang Kristen gini. Orang Kristen itu menganggap jika Al-Qur'an itu adalah satu-satunya sumber otoritatif dalam membangun sebuah hukum ataupun landasan konsepsi beragama dalam agama Islam. Bah, kenapa turun Abang dah tadi? Turun atau ditombak nih? Mana beliau? Ditombak lah? Masya Allah. Ganti akun Bang, ganti akun. Oke. Sebetulnya pada dasarnya itu sumber primer otoritatif dalam Islam itu ada 2. Ada Al-Quran dan ada hadis. Perkara-perkara yang boleh bilang mereka sebut tidak ada dalam Al-Quran, namun mayoritas umat Islam itu percaya, itu sebenarnya telah disebutkan dalam hadis. Contoh kayak yang Abang bilang tadi, apa namanya? Nama istri Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Kan nggak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran kan seperti itu. Udah disebutkan dalam hadis. Dalam hadis Ibnu Majah nomor 525. Nah, jadi masalahnya di sini gini, mereka itu hanya membatasi kepada Al-Quran dan membuang otoritas hadis itu sendiri. Padahal dalam memahami konsepsi agama Islam itu nggak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan juga hadis. Ya karena kedua sumber primer ini itu saling konstruktif dan juga saling otoritatif, kan seperti itu. Nah, pada dasarnya itu fungsi hadis itu adalah bayan lil Quran. Apa makna bayan lil Quran? Penjelasan daripada Al-Quran. Mana dalilnya? An-Nisa 59. Kan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ikutilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya kan seperti itu. Dan taatilah para pemimpin-pemimpin balad kalian. Ya kan? Namun andai kata nanti ketika kalian memiliki masalah, memiliki problematika, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apa makna sunnah? Apa arti sunnah? Sunnah itu kan setiap perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai sunnah, termasuk juga hadis. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kembali kepada Al-Qur'an dan juga hadis. Lah kenapa? Kan udah ada Al-Qur'an, ngapain hadis lagi? Contoh gini, guru kalau dikasih buku sama pemerintahan, pas disuruh terangin di depan, guru ketika sesudah mendikte pasti menjelaskan gak sih? Iya nggak Bang? Abang? Benar. Iya nggak? Betul. Menjelaskan kan? Itulah tugasnya Rasulullah SAW, menjelaskan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada umat-umatnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi terjadinya kayak ote-oten itu, argumentum et populum ataupun kecacatan dalam berlogika. Maka tugas Rasulullah SAW itu untuk menerangkan dan menjelaskan tentang Al-Quran ini sendiri. Karena fungsi hadis ini adalah bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Maka nggak boleh itu dipisahkan antara Al-Quran dan juga hadis. Jangan mentang-mentang kitab kalian itu satu tok, terus kalian harus kayak kitab ini juga harus satu.
Nggak boleh kayak gitu. Betul nggak Bang Matius? Iya, Al-Quran itu sudah dijelaskan semua. Al-Quran sudah dijelaskan semua dari tahun 1000 tahun lalu sampai sekarang tak jaga baik-baik, tidak ganti-ganti, tidak revisi. Iya betul Bang. Revisi, tak ganti, siapa yang ganti? Iya, susu mati, semua mati. Itu baru kitab suci itu bisa dipercaya yang mana? Harus orang Kristen itu pakai otak. Kenapa ini belum tak ganti-ganti? Sedangkan Yesus mati, Paulus, Matius, Lukas, so tidak ada. Siapa yang ganti ini di kitab ini? Ini dalam otak tidak sampai di situ. Berpikir, mau percaya pendeta mau bicara, pendeta mau suruh makan tadi. Iya, mereka itu merevisi kita mereka sendiri. Sedangkan Al-Quran gini Bang Matius. Maaf sedikit Bang Al-Quran Matius ya. itu menerangkan semua di situ. Itu. Mohon maaf sedikit Bang Matius ya. Gini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan ya. Menegaskan bahwasanya Allah itu menjaga Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami itu benar-benar memeliharanya. Bukan kayak kitab sebelah. Ya, revisi bentar-bentar. Kalau kita lihat lagi di data statis sejarah itu pada tahun 325 Masehi. Ya, ada puluhan bahkan diperkirakan ratusan Injil ya. Dari hasil karya berpuluh-puluh penulis Injil ya, dari zaman pertama, bukan zaman pertama, dari dari alumni lah bisa kita bilang, alumni pertama gitu ya. Ada berpuluh-puluh penulis Injil nih, ada terhadap puluhan, diperkirakan ratusan kitab Injil dari hasil karya berpuluh-puluh penulis dari generasi pertama pengikut Yesus. Yang dirampas dan dimusnahkan oleh siapa? Oleh Pauline Cross. Apa itu Pauline Cross? Gereja Paulus. Itu pada tahun 325. Kenapa? Ya karena isi ajaran murni Yesus itu tidak sejalan dengan Injil yang sedang dirubah ataupun disesuaikan sama siapa? Sama Paulus dan pengikutnya. Demi apa? Demi kepentingan penguasa Romawi di bawah kekaisaran Konstantin. Itu nggak boleh kalian tolak data itu, orang Teoten. Oke. Kalau kita lihat lagi dari data sejarah, dari data-data sejarah bahwasanya Bible itu telah dipalsukan, Bible itu mereka mengklaim Bible itu tidak dipalsukan. Oke, kita lihat gini. Dr. Klaus Junak, siapa dia? Dia merupakan seorang ahli daripada institusi riset teks perjanjian baru di Universitas Master Jerman. Dia juga ini merupakan asisten dari Profesor Kurt Aland. Siapa Kurt Aland? Kurt Aland itu adalah profesor di bidang pengkaji Bible, bro. Pengkaji Bible yang sangat dihormati dalam bidang akademik. Nah, Dr. Klaus Junak ini dalam Bible Translator ya, pada volume ke-29. Itu mengatakan bahwasanya 5.000-an manuskrip perjanjian baru yang kita kenal saat ini itu umumnya berasal dari abad pertengahan, bro. Bart Ehrman bahkan memberikan data yang lebih spesifik lagi. Ia mengatakan bahwasanya 94% nih, 94% dari semua manuskrip itu berasal dari awal abad pertengahan, yakni pada abad ke-9 Masehi. Ya, atau juga setelahnya. Oke. Jadi, naskah-naskah itu adalah salinan dari naskah-naskah yang selisihnya itu 800 tahun ataupun lebih lagi bahkan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ehrman ini, perbedaan yang terdapat di dalam setiap manuskrip itu boleh terjadi karena apa? Karena kesalahan yang terjadi karena penyalinnya itu nggak lagi dapat mengakses naskah aslinya. Sibuk banget, datang ke sini berisik. Karena penulis Injil itu nggak lagi dapat mengakses naskah aslinya ya. Dengan kata lain, Injil ataupun perjanjian baru ya dalam Bible itu faktanya tidak lagi punya naskah asli, bro. Nah, karena apa? Yang ada saat ini itu merupakan hasil salinan dari berpuluh-puluh salinan. Nah, kita lihat lagi dari pendapat nih. Origenes, siapa Origenes? Origenes dia dari Alexandria. Siapa dia? Dia ini merupakan seorang teolog sekaligus bapak gereja perdana pada abad ketiga. Dia juga pernah mengajukan keluhannya tentang fenomena perubahan
Bible ataupun gospel yang dia miliki pada masa itu. Apa katanya? Perbedaan di antara manuskrip itu sangat banyak yang diakibatkan oleh kelalaian beberapa penyalin dan kelancangan-kelancangan yang menyimpang dari penyalin lain. Mereka itu nggak memeriksa apa yang mereka salin, ataupun ketika mereka memeriksa apa yang mereka salin, mereka itu dengan sengaja menambahkan dan mengurangkan sesuai apa yang mereka mau untuk membenarkan opini kubu-kubu mereka sendiri. Ini Bapak Gereja Perdana lo pada abad ketiga yang bilang. Kalian mau bantah juga? Origenes yang bilang ini. Dia seorang teolog sekaligus Bapak Gereja Perdana pada abad ketiga yang bilang kayak gini. Sedangkan Al-Quranul Karim itu emang betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga sampai kapan? Sampai akhir zaman, bro. Sampai akhir zaman. Allah jelas-jelas menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Coba lihat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, tak ada sedikit pun perubahan ataupun pengurangan ataupun pertambahan dalam Al-Quranul Karim. Jelas-jelas Al-Quranul Karim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapan? Sampai akhir zaman. Bukan kayak kitab kalian. Kitab kalian itu hasil penelitian semua, hasil penyelidikan semua. Sekian dari Asran. Mohon maaf Asran terlalu banyak bacot bang ya, Bang Blen. Abang semua mohon maaf terlalu banyak bacot Asran.